Perkenalkan, nama saya Igede Bagaskara Suara dengan NIM akhir 1073. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan filter Robert Cross dalam pengolahan citra digital. Nah, yang pertama itu ada apa itu filter Robert Cross? Filter Robert Cross atau Robert Cross Operator adalah salah satu metode deteksi tepi yang paling bawah dan sederhana dalam pengolahan citra dan computer vision. Diperkenalkan oleh Lawrence Roberts pada tahun 1963, operator ini bekerja dengan menghitung aproksimasi gradien atau turunan dari intensitas citra secara diskret. Tujuannya itu untuk menyorot daerah dengan perubahan intensitas spasial yang tinggi yang seringkali menandakan adanya tepi. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek filter Robert Cross. Yang pertama itu ada konsep. Pada konsep Robert Cross menggunakan dua buah kernel untuk menghitung perbedaan intensitas piksel secara diagonal. Ini adalah operator gradien yang memperkirakan gradien citra melalui diferensiasi diskret. Lalu yang kedua itu ada ukuran filter atau kernel size. Filter Robert Cross menggunakan kernel atau max yang sangat kecil, yaitu ukuran 2x2 piksel. Ukuran ini membuatnya cepat secara komputasi. Lalu selanjutnya yang ketiga, jumlah filter atau kernel. Terdapat dua buah kernel yang digunakan dalam operator Robert Cross. Masing-masing kernel dirancang untuk mendeteksi tepi pada arah diagonal yang berbeda, atau 45 derajat dan 135 derajat terhadap grid pixel. Lalu yang terakhir ada koefisien filter. Dua kernel 2x2 tersebut memiliki koefisien. Yang pertama itulah kernel GX. Kernel ini menghitung perbedaan antara piksel saat ini atau kiri atas dalam blok 2x2 dan piksel diagonalnya atau kanan bawah. Nah, yang kedua itu ada kernel GY. Nah, kernel ini menghitung perbedaan antara kernel piksel kanan atas dan piksel kiri bawah dalam blok 2x2. Lalu selanjutnya cara kerja filter Robert Cross. Pada konversi ke grayscale, biasanya filter Robert Cross ini diterapkan pada citra grayscale atau citra dengan satu kanal intensitas. Jika citra input berwarna, citra tersebut perlu dikonversi terlebih dahulu ke grayscale. Setiap ke kernel atau GX dan GY dikonvolusikan secara terpisah dengan citra input. Ini akan menghasilkan dua buah citra output yang masing-masing mempresentasikan gradien pada arah diagonal tertentu. Nah, lalu hasil yang diharapkan pada filter Robert Cross itu gambar baru di mana? Nah, sebagian besar area menjadi hitam atau gelap dan hanya garis-garis tipis yang mempresentasikan tepi-tepi objek pada gambar asli yang akan berwarna putih atau terang. Tepi-tepi ini akan menunjukkan kontur utama dalam objek tersebut. Garis-garis yang dihasilkan mungkin tidak selengkap atau selalu filter deteksi tepi yang lebih canggih seperti Kenny dan mungkin lebih banyak mengandung bidding noise. Nah, filter ini cenderung lebih baik dalam mendeteksi tepi-tepi yang berorientasi diagonal. Karena ukurannya kernelnya yang kecil atau 2x2, filter Robert Cross sangat sensitif terhadap noise. Noise pada citra dapat dengan mudah terdeteksi sebagai tepi palsu. Nah, ini merupakan hasil dari filter Robert Cross. Bisa dilihat pada sebelah kiri, ini merupakan gambar dari Lena original. Sebelah kanan, ini gambar dari Lena dengannya sudah difilter oleh Robert Cross. Nah, bisa dilihat juga gambar yang sudah difilter Robert Cross itu sebagian tepi itu berwarna hitam atau gelap. Nah, di tepi-tepi yang pinggir tipis ini itu sebagian itu berwarna putih atau terang. Kita juga bisa lihat ini terdapat banyak noise karena filter Robert Cross itu memang sensitif terhadap noise sehingga noise itu mudah terlihat. Sekian dari penjelasan saya mengenai filter Robert Cross pada pengolahan citra digital. Sekian dari saya, terima kasih.